Bab 1741. Pertemuan. Di kantor, Lin Yi duduk di sofa dan membaca berita tentang Tesla. Terutama ketika mereka melihat berita bahwa departemen terkait sedang melakukan tindakan keras, dia langsung merasa seperti tembok mulai runtuh sekarang karena semua orang mendorongnya. Selain itu, Lin Yi juga melihat beberapa berita menarik. Grup Zhonglian Yanjing, Grup Baolong, dan Grup Funeng Yuhang semuanya menyuarakan dukungan mereka terhadap Grup Lingyun. Lin Yi berpikir sejenak sebelum teringat bahwa Grup Zhonglian milik keluarga Qiu Yuluo, Grup Longbao milik keluarga Ning Che, dan Grup Funeng Yuhang milik keluarga Xiaobing. Ketika mereka melihat sesuatu telah terjadi pada Lingyun Group, mereka semua berdiri untuk membantu. Selain itu, Lin Yi juga melihat banyak perusahaan asing yang membuat patungan. Penyataan. Namun, ia tidak tahu apa motif pihak lain. Mungkin ada hubungannya dengan dirinya, tetapi ia belum mengetahuinya. Lin Yi memikirkannya dan menelepon Xiaobing. Kakak Lin. Setelah panggilan tersambung, Xiaobing berkata sambil tersenyum, jangan terlalu keras. Bantu aku berdiri di atas panggung dengan benar. Jangan terlalu serius. Lin Yi melindungi perusahaan yang lebih rapuh. Meskipun keluarga Xiao merupakan keluarga nomor satu di Yuhang, masih terdapat kesenjangan ukuran yang cukup besar dibandingkan dengan grup Lingyun. Karena alasan ini, Lin Yi tidak ingin Xiaobing bertarung sampai mati dengan Tesla. Setelah masalah tersebut terselesaikan nanti, Lingyun Group, dengan pengaruh dan ukurannya yang besar, kemungkinan besar tidak akan mau diganggu. Namun, berbeda dengan keluarga Xiao. Lawan mereka mungkin diam-diam membalas dendam. Jadi, dia hanya berharap mereka bisa menawarkan bantuan sederhana. Airnya dalam di sini, dan saya tidak ingin mereka terlalu terlibat. Jangan khawatir, Lin, kami tahu apa yang kami lakukan, kata Xiaobing riang. Kami. Ya, Xiaobing menjelaskan. Bukankah ada 8 orang di tim 1? Kita semua sudah siap membantu. Mendengar ini, Lin Yi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perusahaan-perusahaan yang tidak dapat disebutkan namanya itu semuanya adalah milik keluarga anggota timnya. Kakak Lin, kami sedang merencanakan sesuatu baru-baru ini. Apakah ini ada hubungannya denganku? Ini ada hubungannya dengan Anda, jika Anda tidak berpartisipasi, masalah ini mungkin akan. Katakan padaku, apa itu? Lin Yi tersenyum. Akhir-akhir ini kami sedang menganggur karena tidak ada tugas dari Brigade Garda Pusat, jadi tim kami pergi tur. Setelah bersenang-senang, kami berpikir untuk mengunjungi Zonghai. Bisakah Anda menjamu kami? Tidak masalah, kapan kamu datang, mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Kami sudah membicarakannya di grup chat, tapi karena kamu belum bilang apa-apa, kami jadi tidak berani datang begitu saja. Hanya wanita saja yang boleh ikut, sedangkan pria harus tetap di belakang. Haha. Oke, aku akan segera memberitahu mereka. Kami mungkin akan ke sana lusa. Kami berencana makan besar, jadi bersiaplah. Ini masalah kecil. Ayo. Setelah mengobrol dengan Xiaobing sebentar, Lin Yi menutup telepon dan terus memperhatikan berita daring. Menariknya, ketika media resmi pemerintah dan beberapa departemen terkait menyatakan keinginan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, Lin Yi merasa sangat gembira. Dari kelihatannya, Liang Ruoxu mungkin sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu teliti. Tampaknya dia harus mentraktirnya makan malam-malam ini. Kring kring kring. Lin Yi ingin menelepon Liang Ruoxu dan mengajaknya makan malam dan film. Tanpa diduga, dia menelepon lebih dulu. Karena ada seseorang di rumah, Lin Yi membawa teleponnya ke halaman dan mengangkat panggilan Liang Ruoxu. Kerja bagus, Sekretaris Liang. Lin Yi tersenyum. Tolong beri aku kesempatan untuk mentraktirmu makan dan menonton film sebagai ucapan terima kasih. Penampilanmu tidak buruk, kata Liang Ruoxu dengan puas. Karena kamu tulus sekali, aku akan menolak semua orang yang mengajakku kencan. Aku akan memberimu kesempatan. Terima kasih, Sekretaris Liang, kata Lin Yi. Tapi saya rasa Anda sudah bekerja keras dalam masalah ini. Apa Anda benar-benar tidak perlu menunjukkan muka kepada pemimpin lama? Tidak perlu. Kalau bisa, aku mungkin bisa lebih galak lagi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Sebenarnya, awalnya aku tidak tahu banyak tentang ini, jadi aku tidak memberimu jawaban yang pasti, kata Liang Ruoxu. Tapi tadi malam, aku menelepon ke rumah dan menanyakan hal ini. Baru saat itulah aku tahu bahwa pemimpin sebelumnya berasal dari keluarga Wang. Tidak perlu menahan diri sekarang. Sial, jadi mereka tidak di pihak kita. Itulah sebabnya saya bertindak. Di saat seperti ini, reputasinya tidak perlu dipedulikan. Saya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Lin Yi. Kapan kamu pulang kerja, aku jemput sekarang. Datang saja sekarang, aku tidak sibuk hari ini.
Lin Yi melihat arlojinya dan menyadari bahwa baru pukul 2 siang. Ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Kenyataannya, Liang Ruoxu sibuk setiap hari. Ia hanya menunda pekerjaannya untuk menemui Lin Yi. Tunggu, aku akan pergi sekarang. Silakan saja, tapi ingat, kamu tidak bisa mengendarai mobil yang bagus. Kalau tidak bisa, naik taksi saja. Ada banyak hal yang terjadi. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Tentang kamu. Lin Yi tidak memberi Liang Ruoxu kesempatan untuk berbicara. Ia menutup telepon dan langsung pergi menjemputnya. Kring kring kring. Di perjalanan, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata telepon dari He Yuan. Kamu sibuk. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Lin Yi merasa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, dengan kepribadian He Yuan yang tak kenal takut dan kemampuan bertarungnya, hal-hal biasa tidak akan sulit baginya untuk tangani. Lagi pula, dengan harga dirinya, dia tidak akan meneleponnya kecuali jika itu sesuatu yang penting. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Kurasa Tesla menemukan mantan pemimpin untuk datang dan berbicara denganku tentang masalah ini. Dia baru saja meneleponku. Kurasa aku tidak bisa menangani ini dengan kemampuanku. Pemimpin, gumam Lin Yi, dari mana pemimpin ini berasal? Lin Yi merasa masalah ini cukup menarik. Setelah insiden itu terjadi, berbagai macam orang bermunculan. Namun, ia memiliki Liang Ruoxu sebagai kartu trufnya. Siapa yang berani pamer padanya? He Yuan berpikir sejenak dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Saya rasa namanya Chen Qingyuan. Konon Tesla adalah proyek yang dia bawa, jadi dia maju saat ini. Lin Yi menyeringai, merasa bahwa orang-orang Tesla cukup tepat waktu dalam menemukan tokoh kunci tersebut. Pada tahap ini, orang bernama Chen Qingyuan ini sangat berpengaruh. Meskipun sudah pensiun, koneksinya masih utuh, dan dia pasti bisa memainkan peran positif dalam masalah ini. Namun, peruntungannya tidak terlalu baik, keluarga Wang telah mengundurkan diri, dan Liang Ruoxu telah mengambil alih. Setidaknya, Lin Yi tidak akan terlalu memperhatikannya lagi. Bab 1742. Bertingkah luar biasa. Apa sebenarnya yang dia katakan? Dia hanya bilang ingin bertemu denganku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, kata He Yuan. Aku pura-pura bilang sedang perjalanan bisnis. Dia menyuruhku mengirim seseorang untuk membicarakannya. Saat itulah aku meneleponmu. Berikan alamat dan informasi kontaknya. Aku akan urus sisanya. Kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkannya. Lin Yi mengangguk. Aku akan mengurusnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi menutup telepon dan pergi ke tempat Liang Ruoxu. Secara kebetulan, Liang Ruoxu keluar tepat saat dia tiba di pintu masuk halaman. Mengenakan rok jas berekor biru selutut dan blus V-neck bergaris hitam putih berlengan 3/4, Liang Ruoxu melengkapi penampilannya dengan tas tangan hitam. Penampilannya tampak indah sekaligus mencolok. Setelah melangkah keluar, Liang Ruoxu melirik sekeliling dan memperhatikan bahwa Lin Yi telah berganti mobil, tetapi dia tidak menanyakan lebih lanjut tentang hal itu. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu berpakaian seperti ini. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Liang Ruoxu mengangkat kepalanya dengan angkuh, bukankah aku feminin sebelumnya? Agak meleset dari sasaran. Ah, lebih dari sekadar sedikit berbeda, Liang Ruoxu cemberut. Pakaiannya selalu sama saja, tidak pernah ada kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Jangan mengeluh, Lin Yi menghibur sambil tersenyum. Tidak ada yang sempurna dalam segala hal. Hidupmu sudah cukup bebas, berbahagialah. Aku hanya melampiaskan kekesalanku padamu, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum lembut. Saya mengerti, tapi tidak bisa memakai pakaian yang indah rasanya seperti seorang pecinta kuliner yang tidak makan daging. Saya pikir masalah utamanya bukan tentang itu. Lalu tentang apa? Ini tentang calon ibu mertuaku. Dia bisa memakai semua baju, sepatu, dan tas mewah, tapi kau tidak bisa. Disitulah letak masalahnya. Liang Ruoxu terdiam. Dia benar sekali. Cek, jangan bahas ini. Ayo nonton film. Kita nonton filmnya nanti. Aku lagi ada masalah nih. Masalah apa? Liang Ruoxu secara naluriah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan kemampuan dan pengaruhnya, tidak banyak hal yang bisa membuat Lin Yi mengambil inisiatif menyuarakan keprihatinannya. Orang-orang Tesla menemukan Chen Yuanxing. Lalu, dia menelepon perusahaan kami dan mengatakan ingin berbicara dengan penanggung jawab. Mereka benar-benar menangkap Chen Yuanxing. Liang Ruoxu terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saya agak terkesan dengan orang-orang ini. Mereka cukup cakap. Kapan dia mengatur untuk bertemu denganmu? Liang Ruoxu bertanya dengan serius. Biarkan aku sampai di sana secepatnya. Apakah dia pikir keluarga Wang masih berkuasa? Kata Liang Ruoxu. Aku akan pergi bersamamu dan melihat apa yang ingin dia katakan kepadamu. Ayo pergi.
Mengikuti alamat yang dikirim He Yuan, Lin Yi melaju ke rumah Chen Yuanxing. Rumah Chen Yuanxing terletak di dekat lingkar luar Zonghai. Meskipun agak terpencil, harga propertinya tidak murah. Hanya saja, rumahnya agak tua. Ketika mereka tiba di lingkungan itu, mereka berdua tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil. Lin Yi memandang keluar jendela mobil, merasa bahwa tinggal di tempat seperti itu sesuai dengan statusnya. Dia dari pemerintahan sebelumnya. Seharusnya kamu bertemu dengannya saat kamu datang, kan? Kami terpisah beberapa bulan. Liang Ruoxu menyisir rambutnya dan berkata, dia pensiun secara normal. Saya dipindahkan ke sini beberapa bulan kemudian. Tapi Zonghai awalnya dikuasai oleh keluarga Wang. Saat itu, mereka masih keluarga nomor 1. Bagaimana mungkin keluarga Liang menempatkanmu di sini? Karena Zonghai terlalu penting. Meskipun keluarga Wang adalah keluarga teratas saat itu, mereka tidak punya nyali untuk sepenuhnya mengendalikan tempat ini, jadi mereka harus menyerahkan sebagian kekuasaan mereka. Posisi penanggung jawab pertama memang diperuntukkan bagi mereka, tetapi posisi penanggung jawab kedua tentu saja tidak bisa diserahkan kepada mereka. Liang Ruoxu mengeluarkan topeng biru dari tasnya dan berkata, alasan saya dikirim ke sini di usia semuda itu bukan hanya karena pengaruh keluarga Liang, tetapi juga karena hubungan saya yang berseberangan dengan keluarga Wang. Itu juga kunci untuk memfasilitasi masalah ini. Jika orang lain yang melakukannya, para petinggi pasti tidak akan setuju. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka mengirimmu ke sini untuk mengawasi keluarga Wang? Cerdas. Liang Ruoxu tersenyum dan berkata, kalau bukan karena Chip Ai, keluarga Wang pasti sudah terpuruk di tanganmu. Sejujurnya, aku tidak yakin bisa naik jabatan. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu banyak berterima kasih padaku. Mandi saja malam ini dan tunggu aku. Persetan denganmu. Liang Ruoxu membuka pintu mobil dan keluar. Sudah, jangan ngobrol di sini lagi. Langsung saja ke intinya. Lin Yi keluar dari mobil sambil tersenyum dan berjalan menuju rumah Chen Yuanxing dengan mengikuti alamatnya. Dentang, dentang, dentang. Ini dia. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam ruangan. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berusia 60-an membukakan pintu. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Halo, saya mencari Penatua Chen. Dia ada di rumah. Masuk, masuk. Wanita tua itu sangat antusias dan mencarikan sandal untuk mereka berdua. Rumah Chen Yuanxing tidak besar. Luasnya sekitar 90 meter persegi, dan tata letaknya lumayan. Hanya saja dekorasi interiornya agak ketinggalan zaman. Seorang pria tua berambut hitam putih duduk di sofa. Ia mengenakan kacamata baca di hidungnya dan memegang koran di tangannya. Ketika dia melihat mereka berdua masuk, dia melirik mereka dari sudut matanya. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas grup Lingyun? Itu aku. Lin Yi tersenyum. Kenapa kau memanggilku ke sini hari ini? Chen Yuanxing meletakkan korannya dan tanpa basa-basi, langsung ke intinya. Bisakah kamu bertanggung jawab atas Lingyun Group? Aku bisa. Kabari saja kalau kamu butuh sesuatu. Lalu apakah kamu tahu siapa aku? Saya bersedia. Senang kau tahu. Itu menyelamatkanku dari kerepotan bicara omong kosong, kata Chen Yuanxing. Tesla adalah perusahaan yang saya bawa saat itu. Ada beberapa hal yang terjadi sekarang yang menurut saya harus dihentikan. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu mengerti maksudku, kan? Tidak terlalu. Oh. Chen Yuanxing yang tanpa ekspresi tiba-tiba mengerutkan kening dengan sedikit rasa dingin. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, tapi kau masih saja bilang tidak mengerti. Apa kau berpura-pura bodoh di hadapanku? Tidak, kata Lin Yi lemah. Saya hanya penasaran. Jelas ada berbagai macam masalah dengan Tesla. Tidak masalah jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab, tetapi mereka justru terus menyalahkan konsumen. Grup Lingyun memilih untuk ikut campur dalam masalah ini demi kepentingan rakyat jelata. Mengapa Anda ingin kami berhenti? Chen Yuanxing mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi dengan tatapan penuh selidik. Apakah kamu mencoba untuk berunding denganku? Kau bisa memahaminya seperti itu. Itu hanya fakta. Tidak ada maksud lain di balik kata-kataku. Anak muda, aku tidak tahu posisi apa yang kau pegang di grup Lingyun, tapi karena kau di sini, kau pasti punya posisi tinggi. Cari orang lain saja. Aku tidak ingin membicarakan ini lagi denganmu. Kalau kamu mau bicara dengan orang lain, aku khawatir tidak akan berhasil, kata Lin Yi. Saya sendiri yang bertanggung jawab penuh atas urusan grup Lingyun. Kalau kamu tidak mau bicara denganku, aku akan pergi. Selamat tinggal. Bab 1743. Disposisi keluarga Wang. Berhenti di situ, kata Chen Yuanxing dingin. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah. Kurasa kau meremehkan pengaruhku, kata Chen Yuanxing dengan wajah datar. Biarkan aku katakan padamu,
bahkan jika aku sudah pensiun sekarang, selama aku mengucapkan kata itu, grup Lin Yunmu bisa melupakan urusan bisnis dengan tenang. Apakah kamu mengancamku? Lin Yi mengangkat alisnya. Aku hanya memberitahumu betapa hebatnya diriku. Bibir Lin Yi melengkung saat dia menatap Chen Yuanxing sambil tersenyum. Aku di sini bukan karena takut padamu. Aku cuma mau bilang, kamu sudah tua, jadi jangan ikut campur urusan orang-orang di luar sana. Hati-hati jangan sampai kehilangan integritasmu. Chen Yuanxing menjadi bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kau tahu maksudku. Keluarga Wang sudah jatuh. Jangan bertingkah seperti tiran di hadapanku. Lin Yi menepuk bahunya dan berkata dengan tenang. Waktu telah berubah, daging telah jatuh. Berani sekali kau. Ekspresi Chen Yuanxing tampak muram. Ia tidak menyangka pria di depannya tahu rahasia seperti itu. Baru setelah itu dia serius mengamati lelaki di depannya. Pantas saja grup Lin Yun mengirimnya ke sini. Orang ini tidak sederhana. Apa gunanya mengetahui hal-hal ini, kata Chen Yuanxing. Dengan kemampuanku, aku masih bisa membuat Lin Yun Group membayar harganya. Pada saat ini, Liang Ruoxu menurunkan topengnya dan berbicara di depan Lin Yi. Saya ingin bertanya, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menghadapi Lin Yun Group? Chen Yuanxing tercengang saat melihat Liang Ruoxu. Karena dia adalah anggota lingkaran ini, dia terus-menerus memperhatikan perkembangan terkini. Saat Liang Ruoxu melepas topengnya, dia mengenali siapa Liang Ruoxu. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menduga bahwa dia akan datang juga. Sekretaris Liang, mengapa Anda? Jangan bertele-tele. Kau tahu betul apa yang terjadi di sini. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu sedikit muka. Kuharap kau tidak terlibat lagi. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kata-kata Liang Ruoxu pada dasarnya telah menentukan keputusan akhir. Chen Yuanxing tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, pada saat itu, cahaya di matanya meredup secara signifikan. Menghadapi situasi saat ini, ia tak punya jalan keluar. Bahkan, tak ada yang bisa ia lakukan. Ini salahku. Kita akhiri saja. Liang Ruoxu tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Lin Yi dan berkata, ayo pergi. Lin Yi mengangguk dan mereka berdua keluar dari mobil. Bagus sekali. Kau sama sekali tidak memberi kelonggaran. Kita berhasil meredam amarahnya. Dia dari keluarga Wang. Tidak perlu sopan, kata Liang Ruoxu sambil menghela napas. Hubungan antara kedua keluarga ini selalu tegang dan penuh konflik. Dia mungkin tersenyum padaku hari ini, tapi mungkin besok dia akan menusukku dari belakang. Aku sudah melihat terlalu banyak hal seperti itu. Banyak juga orang yang dipermainkan sampai mati begitu saja. Tidak mudah bertahan hidup di industri ini. Saya mengerti. Ini memang merepotkan. Baiklah, jangan bahas ini lagi, kata Liang Ruoxu. Kita cari makan dulu. Aku lapar. Ayo pergi. Setelah mereka berdua pergi, Chen Yuanxing duduk di sofa dengan linglung dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. 10 menit kemudian, Chen Yuanxing menghela napas panjang dan menghubungi nomor Wang Tingshan. 5 orang sedang duduk di ruang tamu rumah Wang Tingshan di Yanjing. Wang Tingshan duduk di kursi utama, dengan penasihat militernya, Chen Chufeng, duduk di sebelah kiri, dan Wang Mian di sebelah kanannya. Di sisi lain duduk seorang pria setengah baya. Dia berusia 40-an. Rambutnya pendek dan wajahnya kecoklatan. Ada bekas luka yang terlihat jelas di lehernya. Nama pria parubaya itu adalah Chen Shengji, keturunan langsung keluarga Wang dan pemimpin tim 4 Brigade Garda Pusat. Selain orang-orang ini, asisten Wang Tingshan, Li Mi, juga berdiri di samping, menunggu Wang Tingshan menyelesaikan panggilannya dan terus berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Wang Tingshan menutup telepon. Kondisinya tampak kurang baik. Ada apa? Tanya Chen Chufeng. Chen Qingyuan menelepon. Dia bilang Lin Yi dan Liang Ruoxu pergi mencarinya. Mereka berdua. Semua orang yang hadir mengenal Lin Yi dan Liang Ruoxu. Namun, mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi mencari Chen Qingyuan. Secara logika, mereka seharusnya tidak berinteraksi. Baru-baru ini, masalah Tesla telah menyebabkan keributan besar. Seharusnya kau sudah mendengarnya, kan, kata Tingshan Wang. Chen Qingyuan lah yang membawa Tesla. Karena mereka dalam kesulitan, dia meminta bantuannya. Lalu, Lin Yi dan Liang Ruoxu pergi menemuinya. Saya sudah mendengar tentang ini, saya rasa grup Lin Yun mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Anak ini benar-benar pintar menyerang Tesla saat ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi perusahaan mobil listrik di negara ini, kata Chen Chufeng. Wang Tingshan mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan Chen Chufeng. Jika dia Lin Yi, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Batu sandungan seperti Tesla juga menjadi hambatan besar bagi pengembangan mobil listrik di negara ini. Namun, kemunculan Liang Ruoxu menunjukkan bahwa keluarga Liang tidak lagi menghormati keluarga Wang.
Tidak seorang pun mengatakan apapun, karena itulah kebenarannya. Saya rasa kita tidak perlu membuang waktu lagi di terusan panen. Ayo kita selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Saya sudah tidak sabar menunggu lagi, kata Wang Nian. Wang Tingshan berhenti sejenak. Penatua Chen, bagaimana menurutmu? Saya juga berpikir sudah waktunya. Kebetulan, orang-orang mereka juga ada di sana. Mari kita mulai dengan mereka. Wang Tingshan mengangguk. Li Mi, jelaskan masalah ini, tapi kamu harus memperhatikan identitasmu dan jangan mengungkapkannya. Chen Tua, awasi dia. Kalau Li Mi lengah, kau harus bertindak. Serahkan saja padaku, kata Chen Guanji. Setelah meninggalkan rumah Chen Yuanxing, Lin Yi membawa Liang Ruoxu ke restoran Sichuan dan menonton film. Awalnya, dia ingin membawanya ke mall dan membelikannya beberapa pakaian. Namun, Liang Ruoxu tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum. Setelah menonton film, mereka berjalan-jalan di luar sebelum ia mengirimnya kembali. Saat ini, kantor Yang Tianan sunyi. Dia dan Zhao Fenghua merokok tanpa henti, tanpa ekspresi di wajah mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Sudah lama sekali. Kenapa belum ada kabar dari Patua Chen? Tanya Zhao Fenghua cemas. Harper akan tiba beberapa jam lagi. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, masa depan kita akan terpengaruh. Aku tahu itu, kata Yang Tianan tanpa ekspresi. Tapi menurutku itu bukan masalah besar. Meskipun dia sudah pensiun, koneksinya sejak dulu masih kuat. Lagi pula, ku dengar dia punya pendukung kuat di belakangnya. Tidak masalah baginya untuk menangani masalah ini. Dia hanya butuh waktu. Kring kring kring. Tepat saat mereka berdua mendiskusikan masalah ini, telepon Yang Tianan berdering. Ini dia. Bab 1744. Pikiran Ji Qingyan. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Chen Yuanxing, Yang Tianan menghela napas lega. Panggilannya akhirnya tiba. Masalah ini sudah cukup besar. Chen Tua mungkin sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengurusnya. Zhao Fenghua mematikan rokoknya. Grup Lingyun ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Tetua Chen sendiri yang datang, tapi harus menghabiskan banyak waktu. Memangnya kenapa kalau mereka sulit dihadapi? Yang Tianan berkata dengan nada meremehkan, bukankah Tetua Chen akhirnya yang berurusan dengan mereka? Sambil berbicara, Yang Tianan memegang ponselnya dan menekan tombol jawab. Ia berkata dengan ramah, Penatua Chen, masalah di grup Lingyun seharusnya sudah diselesaikan, kan? Kalian boleh mengaku kalah. Grup Lingyun bukan sesuatu yang bisa kalian provokasi, kata Chen Yuanxing. Tahan saja apa yang ingin dilakukan atasan. Kalau kau melawan lagi, kau mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan. Dengan baik. Begitu kata-kata itu diucapkan, keduanya tercengang. Puntung rokok di tangan Yang Tianan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bahkan Anda, Penatua Chen, tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Masalah ini sudah di luar kemampuanku. Aku juga berharap kalian tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Akui kekalahan. Kalian telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian hina. Chen Yuanxing tidak memberi mereka berdua kesempatan berbicara dan langsung menutup telepon. Kantor itu sangat sunyi. Wajah mereka pucat pasi. Ini sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Terutama kalimat terakhirnya, bagaikan bunyi bel yang terus terngiang dalam pikiran mereka. Dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Mereka berdua masih tidak mengerti. Mungkinkah orang yang seharusnya tidak mereka sakiti adalah polisi muda itu? Tapi dia hanya seorang polisi. Apa istimewanya dia? Presiden Yang, menurutmu apakah orang yang dibicarakan oleh Patua Chen adalah polisi muda itu? Aku tidak begitu percaya, tapi sejak kecelakaan itu, sepertinya kami tidak pernah punya konflik serius dengan siapapun selain dia. Apakah aku benar-benar harus bertemu dengannya? Yang Tianan terus mengutak-atik ponselnya. Telepon dia dan coba buat janji besok. Kalau bisa, bicara dulu sama dia. Setidaknya, cari tahu apa yang terjadi. Saya akan meneleponnya sekarang. Zhao Fenghua menghubungi Lin Yi dan menyalakan pengeras suara. 20 detik kemudian, panggilannya diangkat. Mengapa kamu mencariku? Lin Yi berkata dengan malas di telepon. Tuan Lin, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang baru-baru ini terjadi. Besok pagi pukul 10 di kedai teh Junfu di Century Avenue. Apakah kamu memberitahuku? Kata Lin Yi. Kenapa kamu masih bersikap tenang di saat seperti ini? Apa kamu tidak mengerti situasinya? Perkataan Lin Yi langsung memadamkan amarah Zhao Fenghua. Bukan itu maksudku. Aku cuma mau ngajak kamu ngobrol. Kali ini, Zhao Fenghua bersikap ramah dan merendahkan hatinya. Jika kamu ingin berbicara denganku, katakan saja lewat telepon. Zhao Fenghua mengangkat kepalanya dan menatap Yang Tianan. Ketika melihat Yang Tianan menggelengkan kepalanya, dia berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan lewat telepon.
Ayo kita bicara. Petik 2. Baiklah, sampai jumpa besok. Lin Yi tidak menolak. Sekarang situasinya sudah seperti ini, sudah waktunya untuk menutup jaring. Sampai jumpa. Setelah menutup telepon, mereka berdua menghela napas lega. Yang Tianan melambaikan tangannya dan mendesah. Sudah malam. Ayo kita kembali dan istirahat dulu. Saat kita bertemu besok, kita akan mencoba mendapatkan informasi darinya. Setelah itu, kita akan kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Zhao Fenghua mengangguk. Aku pergi dulu. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Di pavilion Jiushu, setelah Lin Yi menutup telepon, Ji Qingyan mendekat dengan sepiring buah. Apakah itu panggilan dari Tesla? Bagaimana kamu tahu? Nada bicaramu di telepon sudah ketahuan, kata Ji Qingyan sambil meletakkan buah itu di depan Lin Yi. Saya merasa situasinya sudah cukup memburuk, Tesla tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Lin Yi menatap Ji Qingyan dengan penuh minat, bagaimana kau bisa tahu? Sederhana saja, mereka salah memperhitungkan situasinya. Silakan, Presiden Ji, lanjutkan. Saat membahas hal serius, Lin Yi akan berbicara kepada Ji Qingyan dengan nada ini, yang menurutnya cukup memuaskan. Mereka terlalu tinggi hati. Negara telah mensubsidi industri kendaraan listrik selama bertahun-tahun, dan banyak produsen mobil telah meningkatkan kualitas mereka secara signifikan. Namun, mereka tidak menganggap serius pasar Huaxia, menganggap mereka lebih unggul, tetapi kenyataannya, mereka sudah terisolasi. Pasar Huaxia tidak lagi membutuhkan mereka, jelas Ji Qingyan. Saya juga mengikuti banyak berita tentang Tesla akhir-akhir ini, dan saya merasa bahwa meskipun Lingyun Group tidak turun tangan, perusahaan mobil lain bisa saja menekan mereka dengan sama efektifnya. Lingyun Group baru saja memberikan kesempatan, dan saya yakin mereka sudah lama menantikan hari ini. Apakah rasanya seperti 6 sekte besar sedang mengepung Light Summit? Ji Qingyan mengangguk sambil tersenyum. Memang, tapi mereka tidak punya Zhang Wuji untuk membelanya. Cerdas, analisis Presiden Ji sangat teliti. Sekarang para pejabat sudah turun tangan, mereka tidak punya ruang untuk melawan, jadi saya pikir. Mata hitam besar Ji Qingyan menatap Lin Yi. Kapan kamu ingin menutup jaring? Hah, kau bahkan bisa melihatnya, tanya Lin Yi penasaran. Kita sudah bersama begitu lama. Kalau aku tidak tahu sebanyak ini tentangmu, aku akan terlalu tidak kompeten. Ji Qingyan memberi Lin Yi ceri dan berkata, kamu tipe orang yang biasanya nggak berani bertindak, tapi kalau kamu bertindak, kamu bakal ngehancurin pihak lain sampai mati. Tesla nggak mungkin bisa keluar sekarang. Haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Ia merasa Ji Qingyan benar-benar mengenalnya dengan baik. Mereka meneleponku, kita akan bertemu besok jam 10, tapi aku masih belum yakin bagaimana cara mengatasinya, kata Lin Yi sambil mengelus dagunya. Teknologi mereka memang mengesankan, hanya saja tergantung pada kesediaan mereka untuk berbagi. Ji Qingyan mengambil stroberi, mengunyahnya perlahan dan penuh pertimbangan. Itu tuntutan yang cukup berat, tetapi mereka tidak lagi punya ruang untuk mundur. Wiri, kamu yakin sekali. Karena mereka tidak punya kapasitas untuk melawan kita sampai akhir, jelas Ji Qingyan. Ikan mungkin mati, tapi jaringnya tidak akan putus. Belum tentu. Kalau mereka menyerah dan mengumumkan keluarnya pabrik super mereka dari Huaxia, dampaknya terhadap perekonomian tetap signifikan. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan ekspresi nakal. Lin Yi merasa bahwa pikirannya yang cerdas jelas tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Jika mereka benar-benar pergi, itu akan memberi Lingyun Group kesempatan, kata Ji Qingyan. Mengambil alih lahan dan pabrik, beserta staf teknis yang tersisa, dan menempatkan mereka di bawah naungan Lingyun Group. Dengan kemampuan Lingyun Group untuk berintegrasi dalam industri, mereka dapat memproduksi Tesla baru dalam 2 tahun. Bab 1745. Tidakkah kau tahu siapa dia? Mata Lin Yi berbinar saat dia menatap Ji Qingyan dengan terkejut. Ini karena ide awalnya adalah menggunakan masalah ini untuk menipu Tesla. Sekalipun keuntungannya sedikit, asalkan menguntungkan pihaknya atau perkembangan industri mobil listrik secara keseluruhan, dia akan merasa puas. Namun, dia tidak menyangka Ji Qingyan begitu kejam hingga mengusir mereka. Dia tidak akan memberi mereka keleluasaan sedikit pun. Saya pikir itu ide yang sangat bagus. Lin Yi mengacungkan jempolnya. Terima kasih telah mengarahkan saya ke arah yang benar, Presiden Ji. Anda adalah mercusuar hidup saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya ingin mencium Anda sebagai ungkapan ketulusan saya. Hehe. Ji Qingyan mencoba melawan. Puff, puff, puff. Kau hanya ingin memanfaatkanku, tapi kau membuatnya terdengar begitu bermartabat. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan buka kartuku. Aku hanya ingin menciummu. Lin Yi meraih lengan Ji Qingyan dan mencium pipinya. Mata indah Ji Qingyan menyipit membentuk bulan sabit, menyerupai 1000 bunga merah yang sedang mekar. Mereka berdua bermain-main sebentar sebelum Ji Qingyan kembali ke atas untuk mandi. Di sisi lain,
Lin Yi menikmati momen relaksasi yang langka. Ia siap bermain game dan bersantai. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi mengirim Ji Qingyan untuk bekerja seperti biasa. Namun, dalam perjalanan ke sana, dia menerima telepon dari He Yuan. Ji Qingyan tidak terlalu memikirkannya dan mengangkat telepon itu. Ada apa, Yuan? Harper, wakil presiden Tesla, ada di sini. Dia ingin bertemu Anda. Wakil presiden ada di sini. Ji Qingyan melirik Lin Yi. Ini sangat berbeda dari yang dia duga. Dia dan Lin Yi sama-sama merasa bahwa dengan situasi saat ini, Tesla tidak mempunyai ruang untuk berjuang lagi. Mereka memperkirakan hanya kepala operasi Tesla di Huaxian yang akan dikirim untuk menangani dampaknya. Dia tidak menyangka wakil presiden akan datang sendiri. Tindakan ini tidak tampak hanya untuk mengelola dampaknya, nampaknya mereka masih ingin menyelamatkan situasi. Sekretarisnya menelepon saya. Saya akan menelepon lagi dan bertanya apakah dia mau bertemu. Kalau begitu, ayo kita bertemu, kata Lin Yi lemah, jam 10 pagi, kedai teh Junfu di Century Avenue. Baiklah, aku akan memberitahunya. Setelah menutup telepon, Ji Qingyan berpikir sejenak dan berkata, kenapa aku merasa ada perselisihan di dalam Tesla? Kenapa mereka mengajakmu kencan? Itu normal, kata Lin Yi. Masalah ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nilai pasar lebih dari 200 miliar telah menguap dalam semalam. Kantor pusat pasti akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Namun, penanggung jawab Huaxia jelas tidak ingin kantor pusat menangani masalah ini. Kalau tidak, mereka akan diinterogasi. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini sebelum Harper tiba. Kau terlalu jahat. Kau bahkan mengundang mereka untuk bertemu. Ji Qingyan menutup mulutnya dan tertawa. Ini lebih menarik. Sebelumnya, mereka terus pamer di depanku. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Benar juga. Nggak ada gunanya ngomongin bisnis. Kita lihat saja tawaran terbaiknya. Tak lama kemudian, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group dan duduk di kantor Ji Qingyan sebentar sebelum berangkat ke Junfu Tea House. Ketika Lin Yi tiba, Yang Tianan dan Zhao Fenghua sudah ada di sana. Melihat Lin Yi, mereka berdua tidak berpura-pura. Mereka berdiri satu persatu dan mempersilakannya masuk. Tuan Lin, silakan lewat sini, kata Yang Tianan sopan. Sekarang sudah jam kerja. Maaf banget ngajak kamu keluar. Yang Tianan sangat sopan, bahkan dengan tulus berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Lin Yi. Ini masalah kecil, kata Lin Yi ringan. Karena kamu sudah keluar, ayo kita bicara terbuka. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Karena Tuan Lin sudah berkata begitu, mari kita buka hati. Kita datang dengan tulus, kata Yang Tianan. Kami benar-benar ingin mengungkap semua ini. Apakah hal-hal di internet ini didorong oleh Tuan Lin? Apakah menurutmu aku mampu? Saya rasa tidak perlu membuat kita terus bertanya-tanya sekarang, kata Yang Tianan. Sekilas, Anda seorang polisi, jadi mustahil Anda memiliki kemampuan sehebat itu. Namun, saya rasa masalah ini tidak bisa begitu kebetulan. Saya pikir Anda pasti telah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kau benar. Kau tidak bodoh. Setelah menerima jawaban positif dari Lin Yi, jantung mereka berdebar kencang. Kali ini mereka akhirnya mengonfirmasi dugaan mereka. Orang yang tidak mampu mereka singgung adalah pria di depan mereka ini. Jika kau dalang dari masalah ini, aku tidak percaya kau hanya seorang polisi biasa. Nada bicara Yang Tianan semakin sopan. Bahkan Chen Yuanxing telah mengonfirmasi identitasnya, jadi tentu saja dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Karena saya bersedia datang ke sini hari ini, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang identitas saya. Lin Yi mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum melihat arlojinya. Tapi kalau aku yang cerita sendiri, nggak akan menarik. Nanti kalau ada orang lain yang datang, pihak lain yang akan cerita semuanya. Ada orang lain yang datang. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Pertemuan hari ini bersifat tertutup. Siapa yang akan dia undang? Pada saat itu, terdengar langkah kaki dari lantai bawah. Mereka berdua tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat Harper dan sekretarisnya berjalan masuk dari bawah. Mereka berdua terkejut melihat Harper. Kedua belah pihak telah berbicara melalui telepon sebelumnya. Yang Tianan hendak menjemputnya di bandara, tetapi ia menolaknya. Dia bilang ada beberapa urusan lain yang harus dia selesaikan sebelum kembali ke perusahaan. Dia tidak menyangka akan langsung datang ke sini. Sementara itu, Harper juga sama. Ia terkejut melihat Yang Tianan dan Zhao Fenghua di sana. Tuan Harper, apakah Anda di sini untuk bertemu Tuan Lin? Tanya Yang Tianan. Ya, jadi kamu juga punya janji dengan Presiden Lin. Presiden Lin. Mendengar judul tersebut, keduanya sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Harper memanggil Lin Yi seperti itu. Kenapa ekspresimu seperti itu? Apa kau tidak tahu identitasnya? Harper menatap mereka berdua, matanya dipenuhi kebingungan.
Ia merasa itu tak masuk akal dan berkata, "Jika Anda tidak tahu identitasnya, mengapa Anda mengatur untuk bertemu dengannya di sini?" Tetuan Lin tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada saya. Yang Tianan tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan santai. Benar saja, ekspresi Harper berubah. Setelah insiden sebesar itu, mereka masih belum mengetahui identitas pihak lainnya. Pekerjaan kedua orang ini terlalu tidak kompeten. Karena kamu belum tahu identitas Presiden Lin, aku akan memberitahumu. Haber tampak sedikit tidak senang dan berkata, "Orang yang duduk di depan Anda adalah Lin Yi, Presiden Lingyun Group, Presiden Lin." Bab 1746. Pembicaraan gagal. Dia adalah Presiden Grup Lingyun. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, mereka berdua berkeringat dingin, ekspresi mereka jelek. Pada saat yang sama, keraguan di hatinya juga teratasi. Tidak heran dia memiliki keyakinan untuk melawan Tesla. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan panci nasi Tesla. Ada alasan mengapa Grup Lingyun adalah yang pertama melangkah maju. Dia adalah orang yang memulainya. Setelah itu, terjadilah reaksi berantai. Hal itu menyebabkan Tesla terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Saat memikirkan hal ini, mereka berdua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka telah menyinggung orang tersebut secara tidak sengaja. Tapi mengapa orang seperti itu ingin menjadi polisi rendahan? Apa itu? Apa tujuannya? Harper tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk berpikir terlalu banyak. Ia langsung menghampiri Lin Yi dan mengulurkan tangannya dengan antusias. "Presiden Lin, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bertemu. Saya ingin mengobrol serius dengan Anda tentang Tesla." Lin Yi menanggapi dengan sopan dan berjabat tangan dengan Harper. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat berbicara secara terbuka, lagi pula, waktu setiap orang adalah terbatas. Tidak perlu bersembunyi." Petik 2. "Itu bagus," kata Haber. "Harapan kami saat ini adalah Lingyun Group tidak akan melanjutkan masalah ini. Ini adalah permintaan terbesar saya untuk datang ke Huaxia. Tapi kamu harus mengerti satu hal, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Grup Lingyun lagi. Tindakanmu membuat semua orang marah. Bahkan jika aku tidak melanjutkan masalah ini, yang lain akan melakukannya." Lin Yi menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata perlahan, "Seharusnya kau melihat ke dalam dirimu sendiri, bukan datang kepadaku, mengerti?" "Saya tahu apa maksudmu," kata Haber. "Tapi aku sangat menyadari pengaruh dan status Grup Lingyun di Zonghai, bahkan di seluruh Tiongkok. Jika kau memimpin dan memberi contoh, aku yakin masalah ini akan cepat selesai. Kalau tidak, aku tidak akan langsung datang mencarimu." Lin Yi mencibir. "Apalagi yang ingin kau katakan?" "Tidak ada, itu tujuan utamaku hari ini." Lin Yi memainkan cangkir teh di tangannya dan berkata perlahan, "Jika Anda hanya ingin membicarakan hal-hal ini hari ini, saya rasa kita sudahi saja. Mengenai bagaimana masalah ini akan berkembang, sebaiknya jangan tanya saya. Pergilah ke gunung dan persembahkan beberapa batang dupa. Tanyakan kepada bodhisattva apa yang harus dilakukan terkait masalah ini." Ekspresi Yang Tianan dan Zhao Fenghua berubah. Tanpa diragukan lagi, Lin Yi marah. Tetapi Harper tercengang, tidak tahu mengapa ini terjadi. "Presiden Lin, saya terbang dari Meiguo dengan tulus. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Apa kau benar-benar gila?" tanya Lin Yi terus terang. "Masalahnya jelas salahmu. Sekarang, kau tidak menawarkan solusi, malah memintaku membereskan kekacauan ini. Apa aku ayahmu dari Peking?" Yang Tianan dan Zhao Fenghua begitu ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi akan berbicara kepada Harper dengan nada seperti itu. Bagaimana bisa dia menjadi sosok setingkat presiden? Dia lebih seperti seorang preman. Setelah dimarahi Lin Yi, ekspresi Harper tidak terlalu bagus. "Mobil itu produk industri. Pasti ada masalah. Kami sudah berjanji memberi Anda kompensasi. Presiden Lin, apakah Anda masih belum puas? Menurutmu kompensasi akan berhasil?" tanya Lin Yi. "Percaya atau tidak, begitu Anda keluar dari kedai teh ini, mungkin ada Tesla yang remnya blong dan siap menabrak Anda. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa mengatur agar Anda mengalaminya sendiri." Jika kata-kata Lin Yi tadi membuat jantung mereka berdebar kencang. Sekarang, kata-kata itu hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ini adalah ancaman yang nyata, dan pihak lainnya adalah wakil presiden Tesla. Dia terlalu berani. Zhao Fenghua diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Dia merasa seperti orang terbelakang. Sebelumnya, dia bahkan tanpa malu-malu mengancam Lin Yi. Di mata yang terakhir, dia mungkin bahkan bukan kentut. Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan? Bukankah ini pendekatan yang paling logis? Kalau kau tidak menarik kembali semua mobil yang bermasalah dan meminta maaf secara terbuka, masalah ini tidak akan selesai. Jangan bilang kau mau memberiku kompensasi.
Kami orang Huaxian tidak kekurangan uang sebanyak itu, kata Lin Yi. Soal apa yang harus dilakukan, kalian bisa pilih sendiri. Jangan menguji kesabaranku. Apalagi kalian, bahkan jika Mus sendiri yang datang, itu akan sia-sia bagiku. Itu tidak mungkin. Harper menolak. Entah itu penarikan kembali mobil atau permintaan maaf publik, kami tidak akan menyetujuinya. Ini hanya fenomena individual. Kita tidak bisa membesar-besarkan masalah kecil. Membesar-besarkan masalah yang kecil. Lin Yi mencibir. Kita lihat saja nanti. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi aku masih bisa memotongnya. Nilai pasar Tesla turun setengahnya dalam setahun. Petik 2. Harper menarik wajah panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu meremehkan perusahaan kami. Sebagai perusahaan yang hebat, kami pasti tidak akan membiarkanmu mengalahkan kami. Hebat, pantatku. Mus selalu menyombongkan diri. Dia entah di Mars atau di bulan. Terus terang saja, dia cuma mau menipu investor. Apa dia benar-benar merasa dirinya berbeda hanya karena tujuannya adalah lautan bintang? Presiden Lin, kami datang ke sini hari ini dengan tulus, tetapi Anda berbicara kepada saya dengan sikap yang buruk. Saya rasa kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Dan perilaku Anda hari ini menunjukkan bahwa Anda bukan pebisnis yang berkualifikasi. Anda terlalu impulsif. Lin Yi mengangkat alisnya dan menatap Harper. Kau mengancamku, aku hanya mengatakan fakta. Apa yang kau lakukan tidak sesuai logika bisnis, kata Harper bersemangat. Kami bersedia mengalah. Itulah kompromi terbesar. Kau seharusnya tidak meminta apapun lagi. Akan kukatakan lagi. Kita lihat saja nanti. Saya tahu bahwa Lingyun Group adalah raksasa di bidang semikonduktor Tiongkok, tetapi saya harap Anda mengerti bahwa pengaruh Anda di dunia sangat kecil dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kami. Apa gunanya sok begitu? Lin Yi tersenyum. Kalau kamu benar-benar merasa hebat, keluarlah dari pasar Huaxia sekarang juga. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mengancammu. Ekspresi Harper berubah. Sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, mereka tidak bisa keluar dari pasar Huaxia. Karena Presiden Lin tidak mau bicara dengan kita, Tesla akan membalas. Melalui insiden ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Tesla tidak terkalahkan. Ayo, ayo. Biar aku lihat seberapa hebat kalian. Dengan itu, Lin Yi pergi tanpa menoleh ke belakang. Harper berdiri di tempatnya, masih tampak sombong. Namun, Yang Tianan dan Zhao Fenghua gemetar ketakutan. Tak seorang pun dari mereka menduga hal akan menjadi seperti ini. Mereka bahkan semakin tidak yakin tentang apa yang akan dilakukan pria yang tidak mematuhi aturan itu selanjutnya. Bab 1747. Perang dimulai. Setelah meninggalkan kedai teh, Lin Yi kembali ke Lingyun Group. Dalam perjalanan kembali ke kantor, dia kebetulan bertemu dengan Tian Yan. Dia hendak menyapa Lin Yi ketika dia ketakutan melihat wajah gelapnya. Apakah terjadi sesuatu pada Presiden Lin? Beritahukan kepada semua eksekutif perusahaan bahwa akan ada rapat di ruang konferensi dalam 10 menit. Oke, aku akan beritahu mereka sekarang. Lin Yi kembali ke kantornya dan segera menelepon Liang Ruoxu. Kalau tidak ada yang mendesak, tunggu sebentar, aku ada rapat. Liang. Suara tergesa-gesa Ruoxu datang dari telepon. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Ikuti saja, kata Lin Yi. Beritahu bea cukai bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan barang dagangan Tesla mulai sekarang, jangan. Tanyakan kenapa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Saya mengerti. Liang Ruoxu sama sekali tidak ragu. Dari panggilan Lin Yi, dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan berbicara dengan nada seperti itu. Apakah ada masalah dengan Tesla? Aku bersiap untuk menghancurkan mereka lagi. Saya mengerti apa yang harus dilakukan. Jiqingyan mengenal Lin Yi dengan baik, begitu pula Liang Ruoxu. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak dapat ia kendalikan sepenuhnya. Jika tidak, sikapnya tidak akan begitu serius. Aku serahkan ini padamu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Petik 1. Setelah percakapan singkat, Liang Ruoxu menutup telepon. Liang Ruoxu duduk di kantor selama beberapa menit tanpa bergerak. Pasti ada alasan mengapa Lin Yi melakukan hal yang begitu intens. Namun, kenyataannya tidak jauh dari kenyataan. Kedua belah pihak seharusnya bertemu, tetapi negosiasi justru gagal. Jika tidak, Lin Yi tidak akan menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk menghadapi Tesla. Di tengah pemikiran ini, Liang Ruoxu menduga bahwa situasi tersebut kemungkinan telah meningkat menjadi konfrontasi komersial. Sekadar membatasi bea cukai mereka tidak akan cukup. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Liang Ruoxu memikirkan hal-hal ini, terdengar ketukan di pintu kantor. Seorang wanita parubaya berdiri di luar dan menatapnya sambil tersenyum. Sekretaris Liang, sudah waktunya rapat.
Rapat ditunda 2 menit. Bantu saya memberitahu mereka. Wanita parubaya itu sedikit terkejut. Ini adalah pertemuan yang sangat penting. Jika dia terlambat, wanita parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi Liang Ruoxu tidak terlihat terlalu baik, dia menahan apa yang ingin dia katakan. Oke, aku akan beritahu mereka sekarang. Sebelum pergi, wanita parubaya itu menutup pintu. Liang Ruoxu mengangkat teleponnya dan menelepon Sensui. Bu, ada masalah di sini. Apakah sesuatu terjadi padamu, atau apakah sesuatu terjadi pada Lem Yi? Kamu nggak nanya yang jelas, kan? Jelas-jelas dia. Aku baik-baik saja. Apakah dia siap menyerang Tesla? Dia tidak memberitahuku detailnya, tapi aku menduga memang begitu. Biarkan dia melakukannya sendiri. Aku tidak akan membantu. Kenapa? Dulu dia banyak membantumu, tapi sekarang kau biarkan saja. Kamu terlalu berlebihan, kata Liang Ruoxu dengan sedih. Kalau bukan karena dia, keluarga Liang tidak akan seperti sekarang ini. Kamu harus tahu ini. Kurasa kaulah yang berlebihan. Belum ada yang terjadi, tapi kau sudah belajar memihak orang luar. Saya hanya jujur. Apa kau tidak tahu orang seperti apa dia? Setelah insiden sebesar itu, Tesla lebih suka melukai diri sendiri daripada membiarkannya hidup. Namun, pihak lain tidak mudah dihadapi, sementara Lin Yi tidak mudah berkompromi. Sekaranglah saatnya untuk mengujinya. Jika dia kalah, itu berarti dia masih harus terus berkultivasi. Mungkin itu bukan hal yang buruk di usianya, kata Sensui. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kulakukan untuk membantu masalah ini. Aku hanya bisa mencari para pemimpin Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Meskipun Lin Yi telah melakukan banyak hal dan meninggalkan kesan yang baik pada para pemimpin, sebaiknya simpan bantuan ini sampai kau membutuhkannya. Kau tidak bisa menggunakannya pada kesempatan pertama, untuk berjaga-jaga jika kau membutuhkannya nanti. Kata-kata Sensui membuat Liang Ruoxu memahami hubungan rumit mereka. Saya mengerti alasan Anda, tetapi situasi saat ini memang sedikit. Kenapa panik? Ini belum fase terakhir. Daripada berinisiatif meminta bantuan para pemimpin, lebih baik biarkan mereka turun tangan sendiri untuk membantu, kata Sensui. Ada hal-hal tertentu yang mereka tahu bagaimana mengatasinya tanpa kita. Maksudmu kau ingin aku menunggu dan melihat? Ya, Lin Yi tidak selemah yang kau kira. Jangan khawatir. Liang Ruoxu mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku mengerti. Kantor Lin Yi, perusahaan Lin Yi. Kring kring kring. Lin Yi baru saja menutup telepon ketika teleponnya berdering lagi. Itu nomor yang tidak diketahui, tetapi Lin Yi sangat mengenalnya. Ini adalah salah satu dari sedikit nomor asing yang dapat diingatnya. Baginya, pihak lain itu seperti orang asing yang paling dikenalnya. Itu Kaye Mitsui dari Mitsui Corporation. Setelah perpisahan mereka di Tuo, keduanya tidak saling menghubungi selama hampir setahun. Dia tidak menyangka dia akan menelepon saat ini. Tuan Lin, saya Kaye Mitsui, katanya lembut. Aku ingat nomor teleponmu. Kamu nggak perlu memperkenalkan diri. Kamu bikin aku kelihatan nggak berperasaan. Aku takut kau akan melupakanku, jadi aku mengatakan itu. Kita pernah punya momen-momen kita, meskipun singkat. Aku mungkin agak terlalu murah hati dalam memberi kasih sayang, tapi aku jelas tidak mudah lupa, kata Lin Yi. Kalau tidak ada yang lain, aku akan meneleponmu lagi nanti. Aku ada rapat di sini dan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Apakah ini tentang Tesla? Kau sudah menebaknya. Aku mengikuti berita tentang ini akhir-akhir ini, dan kamu bilang kamu sibuk. Kurasa kamu sedang berurusan dengan mereka. Kamu cukup pintar. Kaye Mitsui tersenyum. Suaranya luar biasa menyenangkan. Saya hanya menebak. Saya pikir saya tidak akan berhasil. Saya menelepon untuk menanyakan apakah ada yang bisa saya bantu. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Panggilan Kaye Mitsui datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, ia pasti sudah melupakan hubungan penting ini. Tesla belum berkompromi. Kedua belah pihak benar-benar berselisih. Kurasa mereka akan menggunakan kekuatan modal internasional untuk menekan Lingyun Group. Kalau itu menguntungkanmu, tolong bantu. Baiklah, tapi saya sarankan kita tunggu saja dan lihat apa yang mereka lakukan sebelum kita mengambil tindakan balasan. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku percaya pada kemampuanmu, kata Lin Yi sambil bersandar di kursinya. Apakah kamu yakin aku bisa menyelesaikannya? Tanya Kaye Mitsui dengan gembira. Kamu satu-satunya wanita yang pernah tidur denganku yang ukuran payudaranya di bawah D. Aku yakin kamu mampu melakukan ini. Tawa elegan Kaye Mitsui datang dari ujung telepon yang lain. Dengan senang hati. Bab 1748. Pertempuran yang sulit. Setelah menutup telepon Kaye Mitsui, Lin Yi bangkit dan pergi ke ruang rapat. Saat itu, lebih dari 20 eksekutif perusahaan sedang duduk di ruang rapat, tetapi suasananya sangat sunyi. Bahkan tidak ada bisikan.
Jarang sekali presiden datang ke rapat secara langsung. Semua orang bagaikan prajurit yang bergegas ke garis depan. Mereka duduk tegak dan tak berani lengah. Beberapa menit kemudian, sekretaris wanita itu mendorong pintu ruang rapat. Lin Yi masuk setelahnya, diikuti He Yuan dan Tian Yan. Melihat Lin Yi, ekspresi semua orang tanpa sadar menjadi serius saat mereka menunggu pertemuan dimulai. Mereka bertiga duduk satu demi satu. Tatapan Lin Yi menyapu semua orang. Baru-baru ini, semua orang seharusnya sudah mendengar tentang konflik perusahaan kami. Dengan Tesla. Petik 2. Semua orang mengangguk. Mereka tentu tahu bahwa hal sebesar itu telah terjadi di perusahaan. Jika mereka tidak tahu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di sini dalam suatu rapat. Ketika masalah ini terbongkar, semua eksekutif perusahaan merasa heran dengan pengaruh presiden. Sebuah pengumuman pun dibuat, dan para tokoh terkemuka di industri semikonduktor dan mobil listrik pun bermunculan satu demi satu. Akhirnya, para pejabat pun ikut campur dalam masalah ini. Pada satu titik, kapitalisasi pasar Tesla telah menyusut lebih dari 200 miliar. Dari sini terlihat betapa mengerikannya pengaruh presiden di pasar keuangan. Meskipun dia jarang muncul di perusahaan, dia masih sangat bisa diandalkan. Jika kelompok itu tidak memilikinya, mereka tidak akan berfungsi dengan baik. Sekarang, saya akan melakukan sesuatu yang besar dengan Tesla, kata Lin Yi. Chip, ponsel, dan Didi Chuxing semuanya adalah industri utama kami. Saya rasa mereka akan mulai dari aspek-aspek ini, terutama di bidang chip. Ini adalah medan perang utama kami. Begitu pihak lain memiliki pergerakan atau perkembangan di bidang ini, mereka akan segera mengumumkannya. Dimengerti, jawab salah satu eksekutif. Pemasaran, PR, kembali dan buat beberapa slide PowerPoint, umumkan bahwa kita akan membuat mobil. Bukan hanya kepala pemasaran dan hubungan masyarakat, bahkan He Yuan dan Tian Yan tidak menyangka Lin Yi akan melakukan tindakan seperti itu. Presiden Lin, apakah membuat mobil lewat PowerPoint benar-benar bisa berhasil? Tanya kepala pemasaran. Sebelumnya, Hengda melakukan hal yang sama dengan mobil PowerPoint, lalu mereka dikritik oleh media pemerintah. Jika kita melakukan hal yang sama, bukankah itu sama saja dengan melanggar hukum secara terang-terangan? Jangan khawatir, kamu bisa melibatkan konsorsium Mitsui dari Sunrise Land, Toyota adalah salah satu industri mereka. Dengan bantuan sekutu seperti itu, kita bisa memasukkan apapun yang kita inginkan ke dalam PowerPoint kita, jelas Lin Yi. Jadi, mobil PowerPoint kita berbeda dari mobil Hengda. Mereka melakukannya untuk mengumpulkan dana, kita cuma menggertak. Tidak akan ada yang peduli pada kita, lagi pula, menggertak tidak ilegal. He Yuan, Tian Yan, semua eksekutif. Kamu yakin kita bisa menulis apa saja? Ada yang perlu dikontrol, tanya kepala humas. Tidak perlu, bahkan jika kamu menulis bahwa aku tidur dengan Presiden Mitsui Group, itu tidak masalah. Mendesis. Ekspresi para eksekutif berubah drastis, takjub dengan koneksi kuat yang dimiliki Lin Yi. Menakjubkan. Tian Yan, Lin Yi berbicara dengan lembut. Ya, Presiden Lin. Urus saja koordinasi dengan Mitsui Group. Apapun yang kita butuhkan, tanyakan saja. Mereka tidak akan menolak. Sampaikan saja permintaanmu dengan yakin. Tian Yan agak curiga. Kalau cuma hubungan biasa, seharusnya dia tidak boleh begitu ceroboh, kan? Slide PowerPoint itu mungkin hanya sekadar bualan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Presiden Lin benar-benar tidur dengan Presiden Mitsui Group. Lagi pula, Presiden Mitsui Group cukup tampan. Silakan bicara, Presiden Lin. Di depan umum, He Yuan bertindak seperti bawahan dan berbicara serius. Selain itu, departemen lain juga harus bersiap. Lawan kali ini cukup menarik. Semuanya, semangat dan bersiaplah untuk melakukan sesuatu yang besar. Bagaimana jika kita mengalahkan Tesla dan mereka meninggalkan pasar Huaxia? Tanya Tian Yan. Jangan khawatir, mereka tidak akan sanggup, kata Lin Yi. Kalau mereka benar-benar meninggalkan pasar Huaxia, kita akan mewujudkan bualan di slide PowerPoint itu. Sesederhana itu, kan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka gembira. Karena ini kemungkinan besar merupakan penempatan strategis jangka panjang Presiden Lin. Baiklah, rapatnya berakhir di sini. Kalau ada apa-apa, laporkan ke Direktur He dan Direktur Tian. Dengan itu, Lin Yi berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia pergi, dia berbalik dan berkata, nanti, saat berbagai departemen memeriksa diri mereka sendiri, lihat apakah ada karyawan di bawah ini yang mengendarai Tesla. Beri mereka asuransi kecelakaan tambahan untuk mencerminkan kepedulian perusahaan kita terhadap karyawan. Puff. Para eksekutif tak kuasa menahan tawa. Presiden Lin terlalu humoris. Namun, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakannya. Setelah meninggalkan ruang rapat, Lin Yi kembali ke kantornya dan menelepon Alice. Kini,
Karena ia memegang posisi penting di Intel, perusahaan Megon lainnya, potensinya untuk memengaruhi strategi Tesla jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penting juga untuk membahas hal ini dengannya. Dengan cara ini, dia bisa mengejutkan mereka. Setelah Lin Yi pergi, Harper dan dua orang lainnya tidak tinggal lama di kedai teh dan kembali ke perusahaan bersama. Tuan Harper, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yang Tianan di kantor. Hal semacam ini sangat merugikan perkembangan kami di masa depan. Kami tidak bisa meremehkan pengaruh Lingyun Group. Aku tahu. Selanjutnya, aku akan bicara dengan para pemimpin pemerintah Huaxia. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Kau pasti kenal Chen Yuanxing, kan? Dialah yang membawa Tesla ke Huaxia, tapi akhirnya dia bilang jangan memprovokasi Lin Yi. Dia bilang kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia benar-benar mengatakan itu. Haber tahu tentang Chen Yuanxing. Karena saat itu, dia bertugas untuk menghubungi Chen Yuanxing saat dia datang ke Huaxia untuk membangun pabrik super. Justru karena ia memfasilitasi proyek inilah ia dipromosikan menjadi wakil presiden 2 tahun kemudian. Oleh karena itu, dia mengenal Chen Yuanxing dengan sangat baik. Perkataan pihak lain sudah cukup membuktikan bahwa masalah ini sulit ditangani. Orang yang bernama Lin Yi itu memang tidak bisa dianggap remeh. Tidak masalah. Dia tidak berguna. Kita masih bisa memikirkan cara lain. Haber berpikir sejenak lalu berkata, kita bisa menyerang grup Lingyun dari sudut pandang ekonomi. Ini sanksi yang paling efektif. Yang Tianan dan Zhao Fenghua saling memandang. Yang Tianan bertanya, haruskah kita mulai dengan industri semikonduktor? Ya, ini adalah titik terobosan yang sangat bagus, jawab Haber perlahan dan percaya diri. Saya akan menghubungi Sunrise Land, South Rania, dan perusahaan semikonduktor Jaewon untuk menekan mereka. Saya ingin mereka membayar harga atas kesombongan mereka. Bab 1749. Permainan dimulai. Yang Tianan mengangguk. Kata-kata Harper memberinya secercah harapan. Jika ada tekanan internasional, Lingyun Group tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Pada akhirnya, mereka pasti akan berkompromi. Saya akan meminta sekretaris saya untuk mengkonsolidasikan informasi dari pihak Lingyun Group sekarang juga dan mencoba menemukan titik masuk yang tepat untuk negosiasi. Oke, silahkan. Yang Tianan memanggil sekretarisnya dan menugaskannya. Baik, Presiden Yang. Saya akan segera mengkonsolidasikan informasi grup Lingyun, kata sekretaris itu. Tapi baru saja, grup Mitsui membuat pengumuman tentang grup Lingyun. Apa yang mereka katakan? Yang Tianan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia mengatakan ingin berinvestasi 48 miliar yuan dalam kemitraan multidisiplin yang mendalam dengan Lingyun Group. Mereka ingin bermitra dengan Lingyun Group. Mendengar berita ini, Harper dan dua orang lainnya tercengang. Mitsui Group adalah perusahaan internasional yang penting. Sampai batas tertentu, mereka mewakili aliran modal internasional. Nah, mereka yang pertama melakukan hal seperti itu. Jelas mereka membela grup Lingyun. Seberapa hebatkah Lin Yi hingga mampu melakukan hal ini? Itulah yang dikatakan Mitsui Group. Dilihat dari detail yang mereka rilis, saya rasa ini bukan berita palsu. Mungkin mereka memang benar-benar ingin bekerja sama. Mereka bertiga terdiam. Berita ini bagaikan pukulan telak di kepala. Rekan-rekannya juga kagum dengan kemampuan Lin Yi. Hanya beberapa saat, tetapi pihaknya sudah mulai mengerahkan pasukannya. Wawasan bisnis yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kami tahu tentang ini. Lakukan apa yang kukatakan dulu. Selidiki informasi grup Lingyun. Kita tidak bisa membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Baik, Presiden Yang. Sekretaris itu mengangguk dan meninggalkan kantor. Tuan Harper, kita harus bereaksi secepat mungkin, kata Yang Tianan. Lin Yi jelas-jelas menargetkan kita dengan tindakannya. Jika kita tidak segera menyusun rencana, situasi kita akan semakin buruk. Saya menyadari hal itu. Harper mengeluarkan teleponnya, berbicara dengan serius. Saya akan menghubungi kontak kami di Samsung dan mencoba memberi mereka tekanan di bidang semikonduktor. Haber menelepon dan mengobrol dengan pihak lain selama lebih dari setengah jam sebelum menutup telepon sambil tersenyum. Apa yang mereka katakan? Tanya Zhao Fenghua. Mereka akan memutus pasokan layar dan sebagian besar perangkat keras ke Lingyun Group dalam waktu dekat. Bisnis ponsel mereka akan segera lumpuh. Hebat. Akhirnya kita membalas mereka. Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Saya akan menghubungi Jaewon Television untuk mencoba memberikan tekanan pada sektor chip. Harper mengangkat teleponnya dan menghubungi Presiden Jaewon Television, Zhang Zhongmo. Kali ini, mereka mengobrol lebih dari 40 menit. Dari ekspresinya, seharusnya mereka mendapatkan hasil yang bagus. Jaewon Television seharusnya ikut, kan? Tanya Yang Tianan. Tentu saja. Harper mengangkat bahu dan berkata,
Kami telah mencapai konsensus untuk memberikan tekanan pada sektor semikonduktor dan chip agar dapat lebih menguasai pasar domestik dan internasional. Lingyun Group tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saya akan meminta seseorang untuk merilis berita ini sekarang. Dengan daya tarik perusahaan-perusahaan besar ini, saya yakin saham kita akan pulih dengan sangat cepat. Harper mengangguk dan mencatat. Dalam hal ini, kita bisa meniru Lingyun Group dan mengatakan bahwa kita akan segera mencapai kemitraan yang mendalam dengan kedua perusahaan ini. Saya yakin hal ini akan menyebabkan fluktuasi besar di pasar saham. Tesla kita pada akhirnya akan tetap diminati oleh modal internasional. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Pada saat ini, kedua belah pihak telah menyelesaikan pengaturan paling dasar dari kekuatan mereka. Yang tersisa adalah pertarungan kecerdasan dan keberanian. Siapa yang akan tertawa terakhir akan bergantung pada bagaimana kartu-kartu berikutnya dimainkan. Lin Yi kembali ke kantornya setelah rapat di Lingyun Group. Pertandingan antara kedua belah pihak baru saja dimulai dan situasi belum stabil. Ia harus tetap di sini untuk mendukung moral pasukan dan mencegah situasi tak terduga lainnya terjadi. Setelah kembali ke kantornya, Lin Yi menerima telepon dari Xiao Bing. Saudara Lin, kita akan tiba di Zonghai sekitar pukul 10 besok pagi. Apakah waktu itu cocok untukmu? Nyaman, kamu bisa datang kapanpun kamu mau, aku akan jemput kamu nanti. Terima kasih atas keramahannya, Saudara Lin. Saya tidak akan berbasa-basi dengan Anda. Setelah mengobrol dengan Xiao Bing sebentar, Lin Yi menutup telepon. Kemudian, dia menelepon Liang Jinming. Saudara Lin, apa instruksi Anda? Mereka tahu tentang dendam Lin Yi terhadap Tesla dan telah menunggu panggilan Lin Yi, siap membantu kapan saja. Bukan masalah besar. Aku punya beberapa teman yang datang ke Zonghai. Mereka berencana mengadakan pesta kapal pesiar besok. Aku serahkan tugas ini padamu. Benarkah? Apakah akan ada gadis cantik? Penampilan dan bentuk tubuh mereka tidak masalah, tapi aku tidak punya gambaran tentang mereka. Kau benar-benar tidak bisa menghadapi mereka dengan tubuhmu yang kecil. Sial, kau tidak bisa mengejekku seperti itu, kata Liang Jinming, tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Apa itu? Bisakah kau memikirkan cara untuk mengirim Presiden Ji pergi? Misalnya, suruh dia menginap di rumah orang tuanya selama beberapa hari. Aku sudah lama mengincar kolam renangmu. Kalau kau mengadakan pesta baju renang di sana, pasti seru sekali. Jangan pernah pikirkan itu. Kecuali terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa kembali ke keluarganya. Lebih baik rencanakan hal lain. Baiklah, serahkan saja padaku, kata Liang Jinming. Bagaimana kabar Tesla? Ada yang bisa kami bantu? Jangan khawatir. Aku sudah menyerahkan detailnya kepada Yuan Yuan. Kau hanya perlu tetap bersamaku dan bicara serius. Dimengerti, tapi kalau ada yang butuh bantuan, bilang saja. Jangan malu-malu. Apa yang perlu kamu malu? Aku akan mencarimu kalau butuh sesuatu. Jangan khawatir. Kalau begitu, aku tutup dulu. Hubungi aku kalau ada yang kamu butuhkan. Setelah mengatur segala urusannya, Lin Yi meregangkan badan. Sudah lama ia tak merasakan hal seperti ini. Hal itu membuatnya sedikit bersemangat. Pada periode berikutnya, banyak orang merasakan konflik antara grup Lingyun dan Tesla. Arah pasar saham juga membingungkan. Kadangkala, perusahaan-perusahaan yang tercatat di bawah Lingyun Group akan jatuh, tetapi tidak lama kemudian mereka akan bangkit kembali. Hal yang sama terjadi pada Tesla. Sahamnya naik dan turun berulang kali. Meskipun belum mencapai puncaknya, hal itu telah menstabilkan situasi. Mengingat keadaan ini, banyak investor dan perusahaan modal ventura, baik domestik maupun internasional, merasa sulit untuk memahami situasi dengan jelas. Karena tidak ada satupun pihak yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pukul 4 sore, bursa ditutup. Pertempuran terselubung dan terbuka antara kedua perusahaan juga mencapai tahap akhir. Melihat pasar saham di komputer, Lin Yi tersenyum. Pasar akhirnya tutup. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Bab 1750. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Meski sudah waktunya pulang, bagi mereka yang terbiasa dengan jadwal kerja 996, ini hanyalah waktu makan malam di kantor. Harper duduk di kantor, dengan hati-hati menganalisis situasi terkini. Ada secangkir kopi di sampingnya yang masih mengepul. Ia menyilangkan kaki dan memasang ekspresi santai. Ia tidak lagi sebingung seperti siang hari. Tuan Harper, kita sudah menghentikan penurunannya. Kita harus memikirkan cara untuk menyerang balik grup Lingyun, kata Yang Tianan. Tidak perlu terburu-buru. Harper melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Rencana saya baru saja mulai berlaku. Dalam beberapa hari, Lingyun Group akan tahu seberapa besar dampak insiden ini terhadap kinerja saham mereka. Tapi melihat kinerja hari ini, Lingyun Group tampaknya tidak begitu panik. Mereka sedang berjuang. Besok,
mereka akan melihat saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham anjlok drastis. Dalam beberapa hari ke depan, saham-saham itu akan terus anjlok. Mereka baru saja menarik Mitsui Group. Itu masih jauh dari cukup. Mendengar kata-kata Harper, Yang Tianan menghela napas lega. Jika memang begitu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin Yi dan Lin Yi akhirnya akan membayar kesombongan mereka. Berderak. Tepat saat mereka berdua menganalisis situasi, pintu kantor didorong terbuka. Zhao Fenghua bergegas masuk tanpa mengetuk. Tuan Harper, kabar buruk, kata Zhao Fenghua buru-buru sambil memegang laporan. Bea Cukai telah menunda proses pemeriksaan kendaraan kami. Kami sudah tertahan di pelabuhan selama beberapa jam. Bagaimana mungkin, apa mereka sudah memberitahumu alasannya? Haber dan Yang Tianan tidak bisa duduk diam lagi. Alasan spesifiknya tidak disebutkan, semua dokumen sudah beres, tapi tetap saja tidak ada kejelasan. Bagaimana mungkin? Ini jelas tindakan resmi. Mereka seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini, kata Haber dengan marah. Bukan hanya barang kami, bahkan Samsung dari Rania pun mengalami keterlambatan bea cukai. Ini jelas tindakan yang ditargetkan terkait masalah ini. Suasana di kantor langsung membeku. Mereka berdua sedikit cemas dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Ini tindakan resmi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, impor model mobil serta bahan produksi akan terhenti. Hal ini sangat merugikan situasi saat ini. Yang lebih penting lagi, mereka bahkan menghentikan pengiriman Samsung. Ini bahkan lebih buruk lagi beritanya. Jika Samsung gagal membatalkan keputusan tersebut melalui protes, mereka mungkin akan segera berpindah ke Setiaan, dan kita akan kehilangan sekutu penting. Situasinya kemudian akan lebih menguntungkan bagi Lingyun Group. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu kantor dan sekretaris Yang Tianan masuk. Bapak Haber, Presiden Yang, Lingyun Group telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa stok layar ponsel pintar mereka cukup untuk bertahan selama 6 bulan, dan setelah itu, mereka berencana untuk beralih ke layar produksi dalam negeri. Posisi strategis kami di sektor ini mungkin sudah tidak efektif. Mereka menimbun begitu banyak inventaris. Sebenarnya, inti persoalan ini bukanlah berapa banyak saham yang dimiliki Lingyun Group. Persediaan mereka akan bertahan hingga 6 bulan. Karena tarik-menarik antara kedua belah pihak sepertinya tidak akan berlangsung lama. Sekalipun mereka tidak menggunakan layar rumah tangga, 6 bulan ini cukup untuk bertahan dari badai ini. Seperti yang dikatakan sekretaris wanita itu, pengaturannya dalam aspek ini telah kehilangan efeknya. Ditambah lagi dengan pembatasan bea cukai pada produk Samsung, Samsung pasti akan berpindah pihak, dan keunggulan Tesla akan berkurang secara signifikan. Kurasa aku mengerti mengapa grup Lingyun membuat pengumuman saat ini, kata Yang Tianan dengan wajah pucat. Lin Yi memberi para investor waktu untuk berpikir. Setelah semalaman bergejolak, saham kita mungkin tak akan mampu bertahan saat pasar dibuka keesokan paginya. Klang, klang, klang. Terdengar ketukan cepat lagi di pintu, dan kepala sektor keuangan berlari masuk. Bapak Harper, Bapak Yang, Intel Fund baru saja merilis pengumuman yang menyatakan bahwa mereka ingin berinvestasi 2 miliar dolar AS untuk membangun laboratorium riset chip bersama Lingyun Group. Bagaimana ini mungkin? Mendengar berita yang mengejutkan ini, orang-orang di kantor tidak bisa tinggal diam. Apapun yang terjadi, mereka bisa menerima apa yang terjadi di negara ini. Bagaimanapun, ini adalah markas Lingyun Group. Namun, dia tidak menyangka raksasa modal asing akan terlibat saat ini. Selain itu, ia merupakan salah satu dari 5 dana teratas di Meiguo. Bagi mereka, ini adalah berita yang menghancurkan. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan lagi di pintu, dan orang-orang di kantor menggigil. Mereka sudah takut mendengar suara ini. Sebab, berita yang dibawanya mungkin juga buruk. Kali ini, giliran sekretaris Zhao Fenghua. Bapak Harper, Bapak Yang, Bapak Zhao, Lingyun Group telah mengumumkan teknologi terbaru mereka di bidang chip. Mereka mengatakan telah berhasil mengembangkan chip 3 nanometer di laboratorium. Di masa mendatang, mereka mungkin akan menurunkan harga chip 5 nanometer. Selain itu, mereka juga menyebarkan kabar bahwa mereka ingin mendirikan perusahaan independen untuk laboratorium mesin litografi. Mereka juga mengatakan ingin go public dalam waktu 3 tahun. Perusahaan mesin litografi akan go public. Berita ini meledak di kepala semua orang seperti senjata nuklir. Mereka tahu betul apa itu mesin fotolitografi. Begitu perusahaan seperti itu go public, perusahaan itu pasti akan disukai oleh ibu kota dunia. Lingyun Group akan menjadi kesayangan semua kapitalis di dunia. Sekretaris Zhao Fenghua melihat semua orang di kantor memasang ekspresi muram. Ia berhenti dan menyelidiki. Direktur Zhao, saya punya berita lain. Katakan padaku, jangan ragu. Zhao Fenghua merasa telah menyerah. Pada titik ini, sebenarnya tidak ada alasan untuk bersembunyi.
Selain berita di atas, Lingyun Group juga mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama mengembangkan mobil listrik dengan Toyota dari Mitsui Group di masa mendatang. Berita ini menjadi pukulan terakhir bagi semua yang hadir. Lingyun Group mengumumkan bahwa mereka menyatakan perang terhadap Tesla. Harper duduk lemas di kursi. Awalnya ia mengira akan menjadi pemenang permainan ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa langkah Lingyun Group selanjutnya sudah terlambat. Bahkan jika ia menemukan Samsung dan TV, itu mungkin tidak ada gunanya. Satu langkah untuk menunda izin dan mengurangi harga chip sudah cukup untuk membuat mereka berpindah pihak. Dia bahkan punya firasat bahwa ketika pasar saham dibuka besok, harga saham akan anjlok. Pada saat ini, Harper panik. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya pria bernama Lin Yi itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.